Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini Allah memang memberikan begitu banyak bonus, kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, dan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ketika melakukan kebaikan-kebaikan itu. Lalu kita berusaha untuk memenuhi kebaikan itu dengan memberi target. Saya harus menyelesaikan, misalnya harus menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Saya harus bersedekah sekian banyak. Setiap hari saya harus sholat malam, sholat tarawih, sekian rakaat, dan sebagainya. Tentu saja keinginan-keinginan untuk mencapai target itu adalah hal yang baik dan perlu didukung. Tapi kita juga hendaknya tidak melupakan hal yang lebih penting dari target-target kuantitas tersebut, yaitu target kualitas. Artinya adalah selain membaca Al-Quran, selain sholat dengan sekian rakaat, kita harus juga memperhatikan apakah bacaan Al-Quran itu memiliki makna yang lebih, atau apakah sholat kita akan membawa ketenangan, atau apakah sedekah yang kita berikan akan membuat hati kita semakin halus. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau disuruh memilih antara kualitas dan kuantitas, mana yang kita pilih? Tentu saja idealnya kita mendapatkan keduanya. Kuantitasnya banyak, kualitasnya oke. Tapi kita punya keterbatasan. Misalnya saat membaca Al-Quran. Jika kita ingin menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, minimal misalnya 1 kali khatam, maka kita membaca 1 juz setiap hari. Dan ketika membaca 1 juz setiap hari, maka kita menghabiskan waktu misalnya 1 jam atau ada yang lebih. Nah, atau ada yang kurang dari itu. Sehingga kemudian kita berpikir, wah, kalau saya sudah baca Al-Quran setengah jam, saya nggak sempat lagi nih baca maknanya, terjemahannya, karena akan butuh waktu setengah jam lagi. Saya nggak sempat nih baca tafsirnya, karena akan butuh waktu setengah jam lagi. Saya nggak sempat nih untuk mendalami maknanya, karena akan butuh waktu misalnya lebih dari itu, 1 jam. Jadi kalau misalnya kuantitas dan kualitasnya digabungkan, untuk membaca Al-Quran saja mungkin kita butuh waktu 3 jam. Sehingga kita akhirnya menyerah dan ketika menyerah, kita memilih kuantitas. Kita memilih kuantitas dalam artian 1 juznya tetap, kemudian kita hilangkan membaca terjemahnya, kita hilangkan membaca tafsirnya, kita hilangkan mendalami maknanya. Artinya yang kita kejar adalah kuantitasnya. Ada alasan orang untuk melakukan hal itu, karena di dalam salah satu hadisnya Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya membaca Al-Quran itu akan dapat pahala pada setiap hurufnya. Sehingga kemudian yang kita kejar adalah pahala untuk mendapatkan setiap huruf itu. Tapi kita lupa bahwasanya pahala untuk mendapatkan maknanya itu jauh lebih besar daripada pahala membaca huruf-hurufnya. Pahala mengerjakan atau mempraktekkan apa yang kita baca jauh lebih besar dibandingkan membaca huruf-hurufnya. Dengan demikian sesungguhnya kalau kita tidak memiliki pilihan, harus memilih antara kuantitas dan kualitas, saya secara pribadi akan memilih kualitas. Misalnya, kita punya waktu setengah jam
setengah jam itu kita pakai untuk menderas satu juz Al-Quran tanpa makna, tanpa terjemah, tanpa tafsir, tanpa pendalaman makna, atau kita pakai setengah jam itu untuk membaca mungkin 3 ayat, 5 ayat, tapi kita membaca setelah membaca Al-Quran huruf-hurufnya, kita membaca terjemahannya. Setelah itu kita lanjutkan dengan mendalami maknanya lewat tafsir, kita renungkan dan kemudian kita praktekkan. Mungkin semua itu memakan waktu setengah jam. Kita mungkin cuma dapat 3 ayat, aduh nggak khatam dong, nggak jadi masalah. Karena di dalam agama yang penting bukan kuantitasnya. 1 ayat pun nggak jadi masalah. 1 ayat 1 hari nggak jadi masalah. Asal kita melakukannya dengan benar, dengan tekun, dengan khusyuk, dan dengan pendalaman. Itu jauh lebih baik dibandingkan kita mendapatkan kuantitas, tapi kita tidak mendapatkan kedalaman maknanya. Allah sendiri ketika menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus banyak. Kadang-kadang turun cuma 1 surat pendek, kadang-kadang turun cuma 1 ayat, kadang-kadang turun beberapa ayat. Jadi masalahnya memang bukan kuantitas, tapi kesiapan kita di dalam memaknai dan mempraktekkan ayat-ayat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.